Assalamualaikum, ini Zona Ozan dan kita kedatangan tamu. Mungkin bisa dikenalkan diri. Oke, assalamualaikum teman-teman Zona Ozan semuanya. Perkenalkan, nama aku Ali. Iya, aku. Nama panjangnya Muhammad Ali Ridho. Baik, itu singkat aja deh. Singkat aja. Bikin tak. Ya, oke. Pembahasan. Jadi gue ketemu Ali tuh sekitar 2000 ya. 2021 ya. 21 dulu ya. Gue baru pulang dari Jawa Ponorogo, habis itu gue sempat dulu sih beberapa bulan. Kayak 2002 awal deh kalau nggak salah. 2022 awal karena 2021 Covid kasih. Covid dan Karang Taruna baru terbentuk gitu. Dan Bang Ojan mungkin belum terlalu melihat ke dalam Karang Taruna. Iya, jadi gue waktu itu 2001 baru pulang Juli awal, itu PPKM pertama tuh, Ya, ingat banget. PPKM pertama. Terus habis itu gue mau ngajar cuman masih karena PPKM kali ya. Iya. Terus habis itu nggak dibolehin juga gue sambil jaga emak gue. Habis itu baru deh gue ngeliat Karang Taruna tuh di ini Cio tuh, tau gak lo? Iya, Cio. Yang kasih banner pokoknya ada Covid segala macam, terus iniannya Karang Taruna. Iya, karena center tuh. Ini logonya begini nih. Sih, kesempatan gitu, gitu. Kalian promosi ya guys. Iya. Nah, habis itu wah ini RW gue keren juga ya gitu kan. Terus habis itu ada Instagram juga. Iya, DM betul. lah, habis itu ternyata punya usul lah, masih kenal gue ini waktu itu. Iya. Bukan Ali, waktu itu Bang Maliki. Dan waktu itu Ali posisinya Masih di Humas. ya. Sudah terbentuk organisasi Karang Taruna, ada divisinya Humas Ali waktu itu. Iya, betul. Humas. Terus itu DM-an akhirnya masuk, alhamdulillah ketemu Ali nih. Iya. Ali waktu itu sekolah ya? Waktu itu kebetulan masih sekolah. Akhir Sekolah di umur 18 mungkin. Iya, masih mungkin 18. Dari 17 menginjak 18. Gimana Li? Sejauh ini Enggak di mana? Oh, di mana? Sekolahnya? Iya. Sekolahnya di 106 Jakarta sini Pekayon. Iya, Jakarta. Tuh. Saya kalau sekolah di Kalisari, cuman maksudnya tinggal di Kalisari, sekolah dari SD, SMP sampai SMA pun di Pekayon. Gitu. Ininya SD-nya? SD-nya di Pekayon. Tapi itu lu SD emang udah ada zonasi belum sih? Belum. Bahkan sampai SMA pun, masuk SMA belum ada sistem zonasi pada saat itu. Setelah aku lulus, baru sistem zonasi itu dimulai dari situ. Makanya di situ kadang-kadang bersyukur banget alhamdulillah karena masih diselamatkan gitu ya. Selamatkan maksudnya gimana? Karena sistem zonasi ini dibilang cukup membantu. Oh ya, pro kontra. Pro dan kontra dan aku perspektif yang beruntung lah nggak terkena sistem zonasi tersebut gitu. Lu mau ngomong aku kamu apa gua lu enaknya gimana? Gimana berjalan aja nanti. Iya. Mohon maaf aja kalau berubah ini ya guys ya. Santai. Habis itu lulus 2000 berapa nih? Lulus 2021 sorry. Iya, 21 ya? 21 lulus. 21 akhir kalau nggak salah. Enggak dong, 22 dong. Iya 2022 sorry. 2022 kan? 2022. Jadi Ali tuh di Karang Taruna cuma sekolahnya tuh ada siapa nih? Panca. Iya, Isabel. Sekolah, ada Panca, Isabel. Mungkin kalau Panca itu bukan teman sekolah, dia teman lingkungan. Cuman umurnya sepantaran. Tapi dia bukannya 96 juga bukan ya? Bukan, Panca itu 98. Alah, gue kira salah. Panca itu kalau yang satu sekolah Isabel. Isabel. Satu sekolah. Ini gue baru tahu. bukan baru tahu, kayaknya lupa sih lebih. Iya, lupa karena ya udah lama juga itu. Iya, masa satu lingkupannya satu RT Iya, ya. satu RT. Berarti Isabel ya, Isabel doang ya. Isabel satu sekolah. Itu lulus 2022, masuk jenjang kuliah tuh, Langsung jenjang kuliah di Unindra. Gapnya cukup lama tuh karena dari SMA ke kuliah kan lumayan panjang waktunya gitu ya. Jadi ya emang fokus liburannya waktu itu emang fokusnya di Qatar lagi. Tapi nggak ada gap year kan? Cuma bulan doang. Gap year aku tuh di TK mau ke SD bang. Oh iya. Jadi waktu itu umur. Oh yang lu bilang lu sepantaran sama Adi. Iya, umurku enggak. Adi tuh masih jauh. Oh. Sepantaranku tuh sama Icat, sama Maman. Oh iya. Nah harusnya aku sepantaran sama mereka.
Dicat Maman. dicat Maman. Nah, makanya kan satu tingkat di atas aku gitu mereka. Oke, habis itu masuk di tadi mana kuliahnya? Kuliah di Unindra. Mindra, ambil jurusan Ambil jurusan di teknik industri. teknik industri ya. Iya. Dan sekarang udah semester? Semester 6. Nggak berasa. Nggak berasa ya. Nggak berasa, udah 3 tahun kurang lebih. 3 tahun kurang lah. Tapi kuliah aman ya. Aman sejauh ini. Nah ini yang gue salut sama Ali nih ya. Di sisi lain juga dia mahasiswa, tapi di sisi lain juga job setnya banyak banget. Gue waktu itu pernah diajak apa sih Li? Yang naik mobil tuh Li? HP. Oh iya, HP. Itu pertama kali ya, HP itu di pinggir jalan gitu. Dia, Iya. Bang, ayo bang ikut mana? Mangga Besar, Mangga Dua. Emang di Gunung Sari. Oh Gunung Sari ya. Iya, betul. Malam-malam waktu itu. Tuh inian COD HP ya. Iya. COD HP iPhone di pinggir jalan. Baru ngerasain gue gitu. Iya. Karena emang itu tuh banyak sih maksudnya pekerjaan selingan aku di antara kuliah, di antara Nah, nanti kita bahas, Iya. kita bahas. Mungkin dari apa aja baru pertama lu inget lah gitu kayak. Iya. Nah, itu habis itu tapi di sisi lain juga lu masih humas waktu itu ya? Masih humas pada saat itu. Masih humas sampai Kemarin tahun ini. Tahun lalu. Lalu 2024. 2024 yang dimana memang bukannya aku diganti, emang ganti jabatan aja semuanya gitu. Iya, oke. Kita regenerasi baru. Betul. Tuh. Sebagai Sebagai wakil ketua. wakil ketua Karang Taruna Subunit RW02. Unit. Iya, unit Iya. mah, bukan subunit. Unit RW02 Kalisari. Dengan ketuanya siapa, Li? Ketuanya Mas Arif Ramdon. Ya. Jadi waktu itu sebelum jadi wakil adalah ketua divisi humas ya dia. Ketua divisi humas. Humas. Dan Mas Arif waktu itu ketua adif saya SDM. Betul. Nah, itulah mereka berdua. Sebenarnya kandidatnya banyak ya. Banyak waktu itu. Ali ada dengan Mas Arif. Saya dengan aku dengan Mas Arif, terus ada Maman dengan Mas Icat. Ya, Isat. Iya, Icat. Satu lagi siapa ya? Udah dua dua kandidat. Dan waktu itu terpilihlah Ali. Iya. Mas Arif dengan Ali. Mas Arif dengan ketua dan Ali sebagai wakil. Ya. 2024 sampai 2020. 2024 sampai 2020 Kurang lebih seperti itu. Dan kemarin perhitungannya Bang, itu kita 2 kali raker lah kurang lebih gitu. Oh, 2 kali raker. rakernya tahunan kan? Iya, Oke, pada tahun. oke. Dan kemarin 2024 akhir raker kan ya? Ya, itu tahun pertama. Program sekarang Ramadan. Program pertama tuh habis raker apa? Ini ya kemarin ya? Iya, kemarin dari divisi kerohanian itu kita ada pesantren kilat di Ramadan ini. Terus ada kewirausahaan, Yutajil yang kita jualan takjil di sana. Dan itu kayaknya tiap tahun ya? Tiap tahun dari awal kita berdiri sampai sekarang alhamdulillah Yutajil terus berjalan gitu. Sangat sih kemarin baru kelar tuh. Iya. Gimana tuh? Sanat ini itu program pesantren kilat pertama kita yang dimana sebelum tahun-tahun sebelumnya Iya, kita benar. belum mengadakan gitu, yang dimana kita banyak dari subunit kita di RT itu mengadakan sanlat. Akhirnya di tahun ini, tahun periodenya aku dan Mas Arif mencoba, yuk kita coba deh bikin sanlat gitu, pesantren kilat buat seluruh adik-adik di RW 2 gitu. Ya, intinya gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada 34 lebih peserta dari adik-adik. Lebih, memang lebih. Soalnya kan kalau terdaftar emang 34-an. Cuma Iya. kayaknya OTS on the spot tuh banyak deh kayaknya. Banyak, karena pada saat pendaftaran memang kita nge-share broadcast, nge-share undangan, dilampirkan link pendaftaran Ya, lewat G-Form, G-Form. teman-teman. Cuman kita nggak menutup kemungkinan sama sekali untuk peserta yang on the spot, yang tiba-tiba Ya. datang untuk hadir gitu. Karena kita kan ya Masa ada etikat baik. Betul. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemarin responnya juga Baik, alhamdulillah dari warga, dari orang tua adik-adik kita baik, alhamdulillah. Ya berharap sih semoga tahun depan lebih heboh, lebih besar, lebih berkah. Di program Ramadan, program pertama tuh baru ini ya kalau ini ya. Betul. Sama Yuta Ajil ya berjalan. Sama itu aja. Dari KWU ya. Dari KWU. Wira Usaha.
sampai kapan tuh KWU apa takjil? Di Takjil ini kita targetnya nggak sampai Lebaran nanti, maksudnya nggak sampai akhir-akhir ini bang, paling minggu terakhir pun kita udah close karena Takjil ini kita fokus utama kita Takjil ini memang dialokasikan untuk kegiatan besar kita berbagi takjil nanti. Oke. Karena ada beberapa persen ya, tapi untuk keuntungan dari perusahaan dan fatalnya pun kita ambil sebagian Ya, beberapa ya, ya, persen ya. gitu. Karena ada tahun ini sebelumnya tahun ini yang kegiatan besar yang kita nggak adain gitu bang, karena yaitu sorban. Sorban. Iya, sore berbagi di bulan Ramadan. Itu yang kayak mana ya? Itu di tahun pertama kita sama tahun sebelumnya kita adain. Itu baru dua kali kita adain tuh. Sorban tuh gimana sih? Sorban tuh yang bagi-bagi bersama adik-adik yatim piatu. Oh, duafa. iya. Alhamdulillah sorban itu sebenarnya meledak dan antusias dari masyarakat pun ingin berbagi juga ikut gitu loh. Iya. Alhamdulillah tahun kemarin itu sorban kurang lebih terkumpul donasi dari masyarakat semuanya 30 juta. Itu terakhir tahun berapa tuh? Tahun 2024 kita adain. Gimana sih? Baitul Mutakin. Oh iya, sorban Baitul Mutakin ya? Iya. Benar. Si Harlan waktu itu ya? Iya, Harlan. Harlan Iya. itu bagian humas. Iya. Tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada. Cuman ada Sanlan. Cuman ada Sanlan dan ada berbagi takjil kita tetap. Berarti satu lagi nih yang belum ya? Yang masih Pending ya di apa bulan tuh? Ramadan ini Apa tuh? berbagi takjil. Berbagi takjil. Oh ya, tadi KWU tuh di mana, Li? Kan masih belum berakhir kan? Oh iya, Tepatnya. KWU. Apa namanya? Takjil. Oh iya, takjil kita berakhir di tanggal 21 sorry. Tapi maksudnya selama ini bulannya di mana? Oh, jualannya selama ini di depan kantor RW kita. Depan kantor RW. Karena alhamdulillah tempat di kantor RW kita itu cukup strategis, tempatnya di pinggir jalan, tempat yang mudah lah mendapatkan crowd dari masyarakat gitu. Oke, baik lagi ke tadi apa BTWR, Iya. berbagi takjil bulan Ramadan. Itu nanti tanggal berapa, Li? Tanggal 22 Tanggal 22 ya. 22 Ramadan apa 22 Maret ini. Maret ya. Karena 22 Maret ini pun di tahun ini karena berbarengan kan. Oh iya benar ya. Hijriah sama Masehi. Iya. Jadi, Lupa. 22 Maret 22 Maret hari Sabtu ya, apa Minggu? hari Sabtu. Sabtu. Oke. Nanti kalau video ini tayang sebelum tanggal 2 Maret ya silakan ya. Iya. Jangan berdonasi. Ntar ada posternya lah. Ya, nanti kita klik. Ya. Habis itu di mana nih tempatnya BTBR tuh? BBTBR itu Bisa dijelaskan lah. setiap tahunnya kita adain di kantor kecamatan. Oke, Kecamatan Pasar Rebo ya. Iya, kita titik kumpulnya di kantor kecamatan. Mhm. Kita bagikannya sepanjang jalan Raya Bogor itu Bogor. di depannya. Cuman ada satu BTBR kali ini yang cukup unik gitu. Nah, gimana tuh? Jadi kemarin kasusnya sebenarnya unik. Kita melihat kita nge-share nih Iya. BTBR Ah. berbagi takjil kita. Ternyata pada saat kita nge-share banyak dari subunit kita juga nge-share, juga bikin gitu. Oke. Oke, makanya daripada itu kita melihat kok agak tanda kutip agak ini ya, maksudnya agak bukan kurang dan maksudnya kita bukan menilai rendah dari subunit kita, maksudnya kita kayak apa kita introspeksi gitu, kenapa sih kita nggak ajak bareng-bareng aja gitu daripada mereka sendiri-sendiri itu pada saat berbagi pun mereka bawa bendera mereka sendiri, bawa seragam mereka sendiri pun nggak apa-apa gitu. Daripada akhirnya kita coba hubungin lah subunit kita yang memang mau mengadakan gitu loh bang. Akhirnya dikumpulin gimana nih kalau kita bareng-bareng aja bagi-baginya gitu di tanggal sekian ya, di mana di tanggal 22 itu. Oke, boleh kita adain, cuman ada beberapa subunit yang tetap mau diadakan di tanggal mereka itu, cuman di tanggal nanti kita tetap hadir, tetap menyumbang, tetap berpartisipasi dan alhamdulillah kita sangat bersyukur, terima kasih teman-teman subunit Karang Taruna RW 2 tetap support, tetap bantu gitu loh. Itu sih bang. Jadi ya semoga menjadi jalan semakin eratnya kita persaudaraan kita di RW 2 gitu. Alhamdulillah ya. Karena kan unit RW 2 ini ada beberapa terbagi menjadi berapa subunit? 13 13 ya. Ya.
Dan alhamdulillah sebagian besarnya itu aktif. Iya, hampir Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Kan Iya. biasanya kan kalau Taruna itu pas lagi event-eventnya Agustusan. Tapi Agustusan. alhamdulillah Ramadan ini juga ada aktivitas. Juga ada. Kemarin RT1 bagi-bagi SOTR malah pentajil. Iya, SOTR mungkin karena RT1 pun yang kita kenal juga RT1 ini antara masyarakatnya, antara pemuda-pemudanya cukup bersinergi gitu. Cari beda ya. Betul, betul. Terus kemarin ada RT1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Udah bagi duluan dia tuh. 6 sudah, 7, 8, 12. 12 sudah bagi duluan. Tapi ntar ada ikut ya. ada ikut dua. Yang lain RT yang belum melaksanakan. Oke, BTBR berarti masih banyak ya proker-prokernya. masih banyak cukup ya, kita jalaninnya ikhlas insya Allah. Satu Iyalah. Nah tadi Li, nyinggungnya atas job set lo nih. nah, Set job apa job set sih? side job Side job ya, sebenarnya, iya. side job. Apa bahasa Indonesia ya? Kerjaan Kerjaan sampingan. sampingan. Lu mulai dari tahun berapa Li? Sebagai apa waktu itu? Waktu itu aku baru lulus SMA, terus ada di Qatar, terus masuk kuliah lagi, memang lagi Untuk pemasukan juga. iya struggle-struggle-nya lah sebagai mahasiswa lagi diambang kayak Oh iya. lo harus kerja apa kuliah dulu nih. Oh iya. Itu sih yang maksudnya aku nggak tahu ya, ini pemikiranku atau hampir Iya. semua mahasiswa umumnya gitu, karena aku pun ya cari-carilah, dan alhamdulillahnya ada aja Allah kasih jalan gitu loh Bang. Ada aja yang nawarin, dan waktu itu aku udah running itu sebagai wedding organizer sebenarnya. Oh langsung WO, itu WO pertama kali tuh? WO side job pertama kaliku. Bukan ini kan, kalau lu ahli servis itu gimana? Itu dari HP. Enggak, maksudnya itu dulu apa WO dulu? WO dulu. Oh ya dulu. WO dulu. Bahkan WO tuh harusnya setelah lulus SMA. Di Qatar sebelum kuliah WO dulu, ada saudara di Qatar juga ngajakin awalnya WO, dan alhamdulillah WO tuh berjalan cukup lama karena wedding organizer ini aku kreo dan dipanggilnya ya Sabtu Minggu gitu alhamdulillahnya. Gitu Enggak, sih. jadi enggak bentrok sama kuliah ya? Iya, satu itu gak bentrok sama kuliah. WO berapa lama tuh? WO bahkan sampai tahun kemarin, sampai di 2024 terakhir. Dari 2000? Dari 2022 ya? 2022 selesai 2 tahun. Covid lah. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Di situ WO berarti banyak WO banyak terus pengalaman ya? alhamdulillah banyak pengalaman, akhirnya teman-teman dari Qatar pun banyak yang ikut. Di WO nih, Li. Nah, Kan lu apa ya maksudnya? Ada dasarnya gitu, apa emang nekat doang? wow, di wedding organizer nggak ada dasarnya sama sekali, nekat aja sebenarnya Oh, Bang. oke. Karena beraninya tuh, dan alhamdulillah ini teman-teman buat yang belum ikut Qatar, belum ikut organisasi, coba deh, maksudnya ikut. Aku ngerasain manfaat dari Qatar banget, aku bisa belajar bikin acara, nge-arrange acara itu, makanya aku punya base dari Qatar sebenarnya. Biasanya dari Qatar. Biasanya dari Qatar, ilmuku direct acara gitu Bang. Jadi alhamdulillah aku bisa ngarahin gitu dan lain-lain ya dari Qatar. Ya cuman lebih dalamnya di wedding organizer ya ada mentornya lagi. Oh iya. Lebih diajarin dalam lagi. Berarti nggak terlalu merabu banget ya? Nggak terlalu merabu banget. Ada pengalaman unik Ada ya? pengalaman. Ada nggak pengalaman unik yang pengen diceritain selain di WO? Sebenarnya banyak. Jadi kalau di WO itu gini, dunia wedding organizer ini gampang ketemu orang ya. Jadinya Iya. kadang-kadang suka ketemu orang yang kita kenal pas lagi kondangan gitu, gitu. Jadi saling ketemu aja sih di WO, dan ruang lingkupnya tuh cukup sempit sebenarnya di WO. Jadi Sempit maksudnya? maksudnya jadi kita ketemu misalkan sama vendor ini, tiba-tiba nanti ketemu lagi gitu sih Bang. Itu jadi kayak saling kenal aja, jadi banyak kenal gitu sih. Terus sama ya unik-uniknya paling di setiap event punya ceritanya masing-masing sih, bukan
yang paling maksudnya aku orangnya kayak senang banget ketika dapat omongan terima kasih gitu maksudnya ya. Oh, iya. Maksudnya warm words Iya, gitu loh, iya, kayak tahu. omongan hangat. Dan aku tuh sering banget kayak aku suka banget nih ketika keluarga pengantin mereka menyambutku kayak terima kasih ya gitu. Emang itu ada, kalau misalkan ada orang terima kasih sama kita tuh ada rasa yang mungkin sulit diungkapkan. Iya, Tapi kan. kita senang gitu loh. Senang aja karena walaupun kita pun masih why gitu. Iya, Kenapa iya. sih kita Padahal sesuatu yang misalkan kita anggap remeh ya. Iya, Tapi betul. itu tuh makasih. Kayak gimana why gitu. gitu. Kenapa sih gitu? Mas bertanya. Ya pokoknya gitu aku suka lebih kadang ya keluarga pengantin yang cuek Iya, ya. iya. Ada pasti. Ada lah maksudnya gitu. Itu sih dari WO. Iya. Sama siapa aja di WA tuh? Di WO sampai saat ini yang pernah ikut berkecimpung ya. Ah. Waktu itu ada Kanova, ada Nova. Devrian, Devrian. ada Mas Arif. Oh, Sanif. Mas Arif pun juga ada Isat, ada Karani, Kan aku sendiri banyak ya. banyak. Alhamdulillah. Makanya kalau insya Allah ya kalau kalian mau cari dari Carter pun bisa. Plan jangka panjangnya. Kalau jangka panjang. Karena fun fact waktu itu dari salah satu anggota kita yang udah merit alhamdulillah Kanada itu mempercayai kita sebagai wedding Iya, organizer-nya iya. gitu. Jadi itu Nanda salah satu pengurus Karta 02 Iya, ya. betul. Di RT 5 ya. Karena 5 pada saat itu. Alhamdulillah salah pengurus pertama ya. Pengurus pertama. Yang menikah. Itu pengurus satu-satunya sampai saat ini yang menikah ya. Iya. Iya, yang sudah menikah. Iya, maksudnya itu Ya, yang sudah menikah dan dia mempercayakan Karta. ke Karta ya. Iya. Keren sih. Tuh. Dari MC terus apa lagi? Dari MC, trio, direct cuma juga ya. Hadrohnya juga ya. Adro juga. Baik kemarin. Hadro gimana Li? Kemarin Li? Adro. Nah, kan masih Ramadan nih kemarin. Hadro. Iya, jadi Ceritain Li. sebenarnya ini lucu. Hadro kita itu ya mungkin Pak Hadro pada umumnya ya Iya. ikut acara pengajian maulid. Jadi itu kita punya tim Hadro dari Karta 02 yang dimana kita wadahin adik-adik yang ingin lah gitu. Iya, Dan iya. kita juga alhamdulillah punya pelatih juga. Kita Hadro di Karang Taruna Ronaldo ini sebagai ekskul lah aja dari Kroania gitu. Dan alhamdulillah Hadro ini udah dapat beberapa panggilan gitu dari masyarakat sekitar pun juga. Alhamdulillah. Acara-acara maulid, pengajian, dan gongnya. Hadro kita ini bukan sekedar hadro biasa sebenarnya. Bukan sekedar hadro biasa. Alhamdulillah juga qadarullah kita punya salah satu teman juga, saudara juga, itu Bang Aldi. Bang Aldi. Bang Aldi Rivaldi Jadong. Itu bekerja lah di salah satu maksudnya instansi produksi entertainment, Majelis Lucu Indonesia, di mana di situ ada Coki Pardede, Tretan Muslim dan kawan-kawan gitu. Yang dimana setiap bulan Ramadan ini mengadakan event namanya Pemuda Tersesat. Ada program namanya. Iya, Pemuda Tersesat. Dan pada saat tahun pertama itu tahun lalu sebenarnya 2024 ya ya. 2024 kita dihubungin sama Bang Ali. Karta Taruna punya Hadro kan gitu, terus iya punya gitu, maksudnya ada gitu bisa. Nah waktu itu Pemuda Tersesat ya butuh cuma buat ngiring-ngiringin aja sih sebenarnya gitu, cuma peramai aja kan ya peramai aja. Dan alhamdulillah oke lah kita dealing gitu. Dan teman-teman juga berangkat ke sana gitu, ikut di event tersebut gitu sih. Yang tahun ini gimana nih? Oke, tahun ini sebenarnya kita lo kan ikut kemarin. iya. Nah, tahun sebelumnya aku memang nggak ikut lah. Iya. Mungkin udah waktu itu masih periodenya Bang Aan sama Bang Bian. Jadi Bang Bian yang nemenin pada saat itu. Nah, sekarang aku sebagai wakil, aku bagi-bagi tugas sama Mas Arif. Oke, aku berangkat temenin di tahun ini, dipanggil lagi sama Pemuda Tersesat. Kita berangkat dengan tim 10 orang lah, kurang lebih kita berangkat ke sana. Di tahun-tahun lalu itu gestarnya itu ada Guru Gembul. Guru Gembul tahun lalu. Coki Pardede, Guru Gembul sama Bang Resan Muslim. Di tahun ini ada Ustadz Diri Sulaiman. Ada Coki Pardede, ada Tretan Muslim sama Kak Onat. Ya, karena
pada saat ini venue-nya itu di tempatnya Kaonat di Merah Merona yang dimana wow cukup minyak dan air sepertinya ya tempatnya. Iya. Kita maksudnya kita nggak apa ya, nggak mencap buruk sebuah tempat tersebut, Iya, tempat ya dimana tempatnya ya tempat entertainment lah, tempat having fun gitu di klubnya Kaonat Merah Corona. Terima kasih juga sebenarnya kalau kita dikasih kesempatan main hadro di klub ya. Hadroh mana lagi? Hadro mana lagi gitu. Nah, itulah cerita singkatnya, maksudnya jadi teman-teman juga adik-adik kita punya pengalaman juga gitu. Outputnya sih gitu ya bang ya. Teman-teman adik-adik kita juga punya pengalaman lebih gitu. Ya, dari maksudnya dari bekal latihan juga. Betul. Ya, ini hiburan mereka juga Hiburan lah, mereka ke sana. juga, gitu. Karena rajin latihan. Makanya rajin latihan ya saudara-saudara. Biar diajak. Biar diajak. Saya tahu ikut. Tahu-tahu ikut. Jadi lumayan bisa foto aja. Iya. Gitu. Ya ini antar sendiri lah. Kepuasan tersendiri kebanggaan dan tersendiri. alhamdulillahnya ya sedikit benefit dari Qatar mungkin ya. Itu yang bisa, maksudnya hal kecil yang bisa kita rasakan sebenarnya. Balik lagi nih, tadi udah loncat kalau kelupaan tadi yang hadroh. Balik Iya. lagi ke abis WO jadi. Oke, Berarti pengalaman lu abis WO kemana lagi tuh? habis WO berjalan Nah. sampai tahun kemarin, terus kuliah pun berjalan seperti biasanya, walaupun sambil ya adalah cabut-cabut dikit, bolos-bolos dikit gitu. Berjalan dan tiba saatnya waktu itu liburan panjang sebenarnya. Liburan semester genap di kuliahan, dan ada salah satu relasi dari Qatar lagi. Waktu itu relasi dari Qatar, ada seseorang dia di kecamatan, waktu itu kenal di Karangtaruna kecamatan. Memang beliau agak deket lah sama aku dan teman-teman juga, dan waktu itu dihubungin lah, ada yang butuh kerjaan gitu. Maksudnya dia butuh menyediakan lowongan pekerjaan gitu, tanya apa, dan waktu itu sih ya ternyata cukup simpel ya kerjaannya waktu itu. Jadi gini, aku cuman orang jual HP Ya. dan aku tuh ketemuin orangnya. Oke. Nah, ketemuin orangnya terus aku cek HP-nya layak apa enggak, ya semacam quality control. Ya semacam quality control lah gitu. On the spot, cuman aku ngecek kondisi HP, Ya kelayakannya. ya kelayakannya, nanti payment dan lain-lain pun diurus sama kantor gitu. Tepatnya seperti itu. Jadi kayak tukang COD aja sebenarnya gitu, yang kalau di sana sebutnya Ghost Rider. Ghost Rider. Kudanya aja, karena benar-benar di mana pada satu hari pun kalian bisa mental-mentalan aja ketemu orang, entah di Jakarta Barat, tiba-tiba ke Jakarta Pusat gitu. Bahkan satu titik pernah aku dari Jakarta Pusat itu langsung ke arah Bogor. Bogor arah Bukit Pelangi lah. Ya, dari pusat. Iya, dari pusat tuh. Karena saking ambisiku ya, itu ambisi tersendiri aja ya teman-teman ya. Maksudnya Iya. terus sih dari Jakarta Pusat ke Bogor, dan untungnya alhamdulillah barangnya bagus gitu. Oh iya. Itu sih. Ya itu cerita tersendiri aja. Terus COD HP alhamdulillah berjalan sebulan, 2 bulan, terus aku bisa ngambil banyak pelajaran dari situ juga, dan akhirnya aku jadi bisa tahu HP baik, HP kurang baik kayak gimana. Fokusnya waktu itu aku iPhone, jenis iPhone, karena iPhone ya pasarnya cukup tinggi ya di Indonesia gitu, minatnya juga banyak. Terus COD berjalan, terus ada itu berapa titik nih kalau paling banyak lu pernah temuin dalam sehari? Sehari itu bisa pernah targetku 7 titik, 7 kali ketemu orang pernah. Jakarta apa Jabodetabek? 7 tuh. Biasanya kalau banyak kayak gitu ya deket-deket aja. Karena awalku kerja tuh nggak di zonasiin gitu loh bang. Jadi ya barang di mana ya lu terbang kemana, cuman ya kita evaluasi lah, maksudnya dari kantor pun, dari tim pun evaluasi gimana nih cara paling efisien gitu.
Ya udah akhirnya dari beberapa tim kita bagi zonanya Hmm. gitu. Aku di Jakarta Timur ke sini gitu. Di Jakarta Timur, Depok, Bogor, Iya, iya, itu iya. yang megang. Nah kalau kayak gitu kan aku bisa lebih banyak. Iya, iya, iya. Cuman nggak menutup kemungkinan ketika ada barang yang jauh dan barang yang urgent yang dibutuhkan pada saat hari itu juga ya aku kerja ke sana gitu. Itu sih. Dan lumayan banyak ilmu yang diambil dari situ. Berarti lu teknis kalau bongkar-bongkar HP juga dari Nah, situ ya? Lu iya, belajar ya? teknis bongkar-bongkar HP karena ceritanya ini, aku ketemu orang COD di jalan, Ya. ada di mana, maksudnya ya ada penjual juga. Ya, Aku ya. kan nggak ketemu sama orang-orang yang memang jual individu juga, Ya, kan ketemu orang yang memang biasanya dia penjual Ya, gitu. ya. Dan kalau penjual tuh ini bongkar siapa gitu. Ya jadi adalah maksudnya ya memang HP-HP itu kan HP second ya, Ya. saudara-saudara yang emang di refurbish, Hmm. pasti dibuat lebih bagus lagi, buat dibenerin lagi. Nah ketika aku lagi COD ya mereka baru benerin gitu. Itu lucu sih. Iya, iya, iya. Tapi emang gitu sih kayaknya siklusnya iPhone gak sih? Bener Ya kan? siklusnya memang seperti itu gitu. Karena jadi kayak aku jadi belajar oh gini caranya. Dan cuman kalau di iPhone itu agak tricky ya teman-teman. Apa Maksudnya gitu agak, triknya? dia dari segi maksudnya keamanannya bagus Oke. gitu. Dan Oh, iya, iya, nggak iya, bisa iya. sembarangan ganti-ganti part juga. Cuman kalau Android ya masih aku masih menyanggupi lah, jadinya kayak aku belajar sedikit-sedikit, paling ganti part, plug and play ya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sih aku belajar terus ya. Ada Iya. banyak yang akhirnya minta tolong, Li tolong dong. Salah satu gue. Iya. HP ini boy. Ini udah pecah lagi. Karena memang kualitas original sama Iya, betul. ketika kita sudah benerin itu beda jauh ya bang ya. Mau bagaimanapun after pabrik Ya. setelah barang original itu mau kalian service di service center itu enggak 100% Betul. original gitu. Kayak waktu itu ini kan Realme, sedangkan dia nggak produk lagi spare partnya. Nah, itu. Pastilah apa namanya kualitasnya di bawah. Iya. Ya mau nggak mau cuman harus dibenerin. Betul. Lagi ya. Karena mostly barang-barang di luar maksudnya di luar original ya, Iya. ketika keluar dari kardus itu pasti aftermarket semua part-partnya. Maksudnya ya hampir 99% lah banget. Iya. Ya kecuali kalian atau teman-teman semua nih ya cari, biasanya tuh ada di Shopee, ada di marketplace. Inian copotan. Nah kalau copotan itu memang dari iya. barang ori yang masih bagus, itu masih fungsinya masih bagus ya dicopot, dijual gitu. Itu Karena- tadi ya lanjut. karena memang kualitinya bagus kalau masih original pabrik. Itu di berkecimpung di dunia tadi berapa lama sih? Hampir 6 bulan, hampir 1 tahun. 1 tahun. Iya. Bahkan sampai sekarang ya tipis-tipis lah maksudku kan. Ya karena udah punya keahliannya. Iya, karena satu alhamdulillah punya pengalaman, Ya. punya keahlian dan relasi juga. Iya, karena ketemu orang. Iya, ketemu orang mulu banyak. Apalagi ya apa demandnya si iPhone kan banyak. Betul. Ya. Dia juga ganti HP mulu. HP kecebur, rebus. Dan ya unik-unik lah ketemu orang di jalanan sih. Habis itu ke dalam 2000 berapa berarti setahun? 2000 sampai 2000. 2000 waktu itu 2003 apa 2004? 2023 2023 ya? 2023 aku selesai, lanjut. Berhentinya itu aku memang struggle kuliah lagi gitu. Aku balik lagi karena aku nggak bisa fokus Oh, gitu. udah ngalamin nih. Iya, karena semesternya makin tinggi. semesternya makin tinggi dan sehari kalau COD itu aku seharian pasti jalan Bang. Dan pulang tuh bahkan waktu itu aku sempat ngalamin yang dimana pulang tuh jam 1 nyampe rumah, Malam. jam 1 malam, jam 8 udah keluar lagi, jam 2 sampai rumah, ntar jam 9 tuh udah keluar lagi, nanti sampai begitu lagi siklusnya. Dan mana ya cara ngatasinnya kalau gitu, karena terlena juga ya Iya, teman-teman. udah punya duit. Nggak ya gitu aja sih maksudnya ya, karena kalau nggak kan puas sebenarnya. Iya, betul. Mau sampai kapan, maksudnya ya nggak ada belum ya, iya manusia gitu lah gitu. Berarti ngalamin fase itu ya. Ngalamin fase itu terus sudah berjalan 2003 begitu 2003, selesai. selesai, Kita balik lagi tuh kuliah. kuliah lagi, libur lagi,
Terus alhamdulillah ada kerjaan lagi sebagai waktu itu sebenarnya awalnya ini lucu sebenarnya ceritanya. Jadi ya Gue sebenarnya tahu cuma dia pengen cerita aja dia. iya, dari ya, pasanganku lah. Mungkin pasanganku, aku ya alhamdulillah hubunganku dengan keluarganya cukup baik gitu. Eh, Terima kasih juga buat Om kalau mau buat Anda. Aku dikenalin ke keluarganya, berhubungan baik, mereka pun juga welcome gitu loh. Dan bermain maksudnya silaturahmi lama panjang jadinya kayaknya. Lanjut ke jobnya aja deh. Hah? Ya lanjut ke jobnya. Oh iya, lanjut ke jawabnya. Oke, sorry Mas, karena panjang juga ini. Iya iya. Terus aku ditawarin lah pada saat itu, Li mau nggak bantu Om gitu. Iya iya. Mau bantu Om. Pada saat itu pekerjaannya itu ngantar barang, ngantar Oke. chat terutama. Chat. Ya, jadi Omnya itu punya supplier chat Oke, lah oke, oke. gitu. Macam chat, terutama si auto parts ya, ke bengkel-bengkel teman dia kayak gitu. Terus Chat ke bengkel. iya, chatnya ke bengkel mobil. Oh, chat. Gue kira chat ini yang apa namanya? Tembok segala macam. Ada juga, Oh, ada juga teman buat properti juga ada. Oh, tapi waktu gitu. itu ke bengkel-bengkel. Ke bengkel relasinya. ya, dan besarnya di situ. Oh. Besarnya di situ, cuman ada beberapa yang ke properti juga. Oh. Terus adalah alhamdulillah dari si Omnya ada datanglah kerjaan gitu. Jadi waktu itu aku cuman ya controlling ini aja sih, apa ya bahasanya ya, operasional, bagian operasional lah waktu itu. Jadi aku operasionalkan driver logistik. Jadi pada saat itu ada order dari Tokopedia. Tokopedia ke satu perusahaan. Nah, satu perusahaan ini nggak menyanggupi kalau sendiri. Maksudnya jadi disinilah masuk aku perusahaan Sebagai vendor. ya sebagai vendor. Udah permintaan ada beberapa unit truk Sedelo, mungkin teman-teman tahu kalau Sedelo seperti apa Ya. gitu. Udah di yang dimana di situ aku bertugas ya 4 unit kalau nggak salah pertama kali itu. 4 unit atau maksudnya apa? 4 unit truk Oh, Sedelo. saya doang itu. Iya. Oke. Yang dimana aku operasionalkan si unit ini setiap hari, rutenya kemana gitu. Itu sih tugasku waktu di logistik. Jadi alhamdulillah dapat pengalaman juga di logistik. Baru lagi. Makanya kalau ditanya orang pengalaman kerja kayak gimana, Banyak. Alhamdulillah banyak. Terus ya logistik, cuman kan logistik sekarang orang bilang ya nyortir gitu, cuman ya banyak lah. Iya. Gitu. Terus sih Waktu itu tuh 4 unit ke daerah mana tuh? 4 unit waktu itu Tokopedia punya OVOG. Mungkin kalau teman-teman sering belanja Tokopedia ada fitur OVOG. Nah, di mana OVOG ini kayak Indomaret bang, cuman dia pesannya lewat online, jadi barang-barang sembako gitu. Dan di mana demand-nya itu permintaannya setiap hari. Iya, makanya jadi setiap hari itu kita harus ngirim barang ke 8 titik. Ya, ke 8 titik. Udah pasti 8 tuh. Udah pasti 8. Satu unit itu punya dua titik yang harus diantar. Gimana kan? Kita punya 8 titik. 8 titik. Sedangkan kita ada 4 unit. Jadi setiap unit itu harus ngantar ke bagi rata ya. Ya, bagi rata. Itu terus titiknya itu ada di Pulau Gadung, ada di Tebet, ada di Jelabar, Alam Sutra, Depok, Depok, Bekasi, Pulau Gadung deh. Udah. Pokoknya 8 lah. Pokoknya 8 lah. Itu sih. Berarti lu secara langsung juga ngebaca pola jam sama traffic ya? Betul. Baca jam traffic, tol bagaimana, ya ukur-ukuran Ya harus kendaraan harusnya. Iya. Apalagi misalnya kayak event kayak misalkan berpanjang kan ngaruh juga. Ngaruh. Waktu itu struggle-nya itu di hari raya. Hari raya nggak boleh, karena di hari raya itu fun fact ya, kalau teman-teman belum tahu juga, di hari raya itu truk-truk logistik itu nggak boleh keluar sama sekali, karena
ya ketat lah maksudnya peraturan karena kita karyawan harus libur semua. Makanya jadi nggak boleh keluar. Kecuali ada barang-barang tertentu ya kayak sembako gitu. Makanya kayak misalkan nakes ini. iya, setiap unit kita tuh ditempelin logistik sembako gitu. Itulah baru mereka jalan. Dan banyak lah sebenarnya urusan sama dishub gitu dan lain-lain. Ya seru sih. Terus operasional uang jalan mereka setiap hari, aku yang harus manajemen. Jadi tol dalam kota luar kota juga ini ya. Lu pelajarin dulu kan? Ya, itu ya terutama sih di rute-rute tersebut. Oh ya udah yang tadi 8 titik. 8 titik karena nggak semuanya lewat tol. Oh iya sih benar. Karena Keluarin juga duit. ya satu itu, kedua opsi kita kan pada saat itu jalannya malam, Bang. Oh iya. Iya, jalannya malam. Jadi ya jalanan agak cukup longgar lah Iyalah. gitu. Dan ya cuman ada beberapa titik yang memang harus lewat tol kayak saat kita Jelambar ke Alam Sutra itu memang harus bus tol Tol. gitu. Gitu sih. Ya itulah selanjutnya. Udah ada ya. Habis Udah. itu apa lagi nih? Habis belum lagi logistik. Logistik alhamdulillah ya balik lagi aku Kuliah lagi. kuliah lagi. Terus ya ada lagi sebenarnya. Apa tuh? Terus aku sound system sekarang. Oh iya. Entertainment lagi, kita kembali ke entertainment lagi. Ini nyebrang dia. Ya Pengalamannya sebenarnya baru-baru mulu. Keren. iya. Ya maksudnya ini jangan, maksudnya ya nggak bagus juga kadang-kadang bang. Oh, bagus sih. Bagus dong. Ya ada bagusnya, ada nggak bagus juga. Kadang-kadang aku juga mikir aku harus fokus kemana. Oh. Kadang-kadang tuh aku terus mikir aku harus fokus kemana sebenarnya gitu bang. Harus mau lu harus ngerucut ya. Iya, harus merujuk kemana. Nah, maksudnya efeknya nanti aku yang lagi aku pikirin sekarang sih ini keresahan aja sih. Iya, Aku iya. jadi yang aku takutkan nanti aku takut kerja kantoran sebenarnya. Takut. Takut. Kok takut? Ya, maksudnya itu ketakutan sendiri Iya, ya. maksudnya Karena alasannya kenapa? aku tuh orangnya jenuhan bang. Oke. Oh, karena boring ya, Bang. Iya, Dengan aku- posisian dengan jam waktu yang lama. Oke. Iya, aku nggak bisa yang aku ngelakuin hal yang di repeat setiap hari secara Di tempat iya, jam. di tempat jam yang sama. Aku takut hal tersebut Iya, sebenarnya iya. sih itu yang aku takutin sih. Jadi kan itu ketakutan yang belum jalan. Iya, makanya ya semoga deh ya nanti Mungkin karena ini Li, karena pengalaman lu emang kalau tadi lu cerita kayak ya semi lapangan semuanya kan. iya sambil lapangan semua. Ya karena kuliah pun belajarnya nanti sambil lapangan ya lapangan juga. Oh iya, sih. teknik ya. Heeh. Cuman teknik industri sekarang karena udah banyak dipecah-pecah ya bang ya, teknik sipil, geografi, kimia dan lain-lain lah maksudnya banyak. Jadi industri ini memang yang aku belajarin sampai sekarang, correct me if I'm wrong ya maksud teman-temannya. Terus di teknik industri ini hampir semua dipelajari dari manajemennya, terus di lapangannya, tekniknya gitu. Terus, Tadi yang sistem lu belum cerita tuh. oh iya, dari sistem awalnya ya alhamdulillah di lingkunganku ada yang punya, maksudnya punya sound system lah gitu. Dia maksudnya EO juga sih kayak gitu. Enggak, beda dia sebenarnya. Ada memang yang satu package. Kalau wedding organizer tuh memang ada satu package. Dia udah menyediakan semua kebutuhan lah. Ah. Cuman ya ini fokusnya di sound system Sound aja. system aja. Gitu. Terus ya udah pada saat ceritanya itu pada saat maulid di Masjid Nurlipan Beneran. itu. Terus Dekat rumahnya Ali. dekat rumahku lah. Katanya kita lagi beres-beres, udah kita biasa kan ambil beres-beres sambil ngobrol-ngobrol aja, dan ternyata ditawarin lah. Mereka juga pun lagi kekurangan orang, mau nggak besok berangkat, ada nih tuh Ali aja tuh. Ya udah anak aku pun kosong ya, ya udah aku menyanggupi gitu ya udah boleh deh aku bilang kayak gitu. Terus ya udah dari situ pun berjalan hampir seminggu, ada hampir ya jalan aja Iya, gitu, iya. ikut belajar. Bahkan kemarin tuh sampai seminggu itu terus sebelum bulan puasa nggak pulang cuma mandi doang itu sih. Banyak itulah kurang lebihnya seperti itu.
ya sampai sekarang. Ini minum dulu dari capek. Oh iya, ini bang, Nah, apaan ya? Kocok dulu deh katanya. kocok dulu. Kita nggak usah ini enakin, Ini enakin. ini enakin. Ini adalah produk dari divisi KWU. Ya, balik lagi di Kartar, ini produknya divisi KWU, kita punya enakin. Ya, produknya mah enakin. Minuman rasa, Ali rasa apa tadi? Cappuccino. Cappuccino. Ini gua rasa coklat. Kemarin mau ngecek. Cobain guys KWU. Cobain apa? Lucu muknya. Seharusnya ini ya di apa logonya di sini ya, biar terus minum orang lihat. Tapi bisa juga dari kalau misalnya kalian Angel gue bisa nih. Bisa, kelihatan juga. Kalau lu enggak, Enggak. Nggak boleh minum pakai tangan kiri, bukan nggak boleh. Menyesuaikan aja, diusahakan lebih baik pakai tangan kanan. enakin. Iya. Enak kan? Enak. Nah, kalau enakin ini ya bisa mencerminkan perjalanan panjangnya Kartar juga sebenarnya. Gimana tadi? Panjang juga perjalanan enak. Ya boleh sini. Jadi enakin ini alhamdulillah produk pertama dari Karang Taruna Indah 02, minuman. Dan minuman ini kita nggak sembarang bikin minuman juga, kita riset pada saat waktu itu di tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Kita riset, kita ke coffee shop, kita ke teman-teman rekan yang punya coffee shop gitu. Kita riset gimana sih cara bikin minuman yang enak, tahan lama, awet gitu loh. Dan terciptalah minuman enakin ini. Kita buat, kita bikin pre-order. Alhamdulillah peminatnya banyak, sampai sekarang pun kita masih sistem pre-order karena kita masih belum nyanggupi karena ada faktor satu dan lain hal lah dari si enakin ini yang belum bisa kita perjualluaskan. Dan sebenarnya enakin ini pun sudah resmi ya, saudara-saudara semua. Alhamdulillah sudah dicek di BPOM dan sertifikasi halal pun kita udah dapat juga dari si enakin ini sebenarnya. Ini kalau lihat di stikernya tuh, ini ada logo KWU-nya. Kemudian nama produk, mau yang enak, enakin aja. Jargon apa jargon iya. apa namanya? Semboyan lah, apa sih namanya? Ya itulah. Nah, terus habis itu kadaluarsanya, terus apa namanya varian rasanya, ada coklat, cappuccino, red velvet, taro. Ya. Kebetulan gue coklat, alia cappuccino, red velvet sama taro itu habis cuman produksi juga sih. Produksi. Pre-order lah sesuai ke ininya. Kemudian ada logo halal ya, sama ini oke ID-nya, sama ini kalau misalnya kamu tanya-tanya Karang Taruna ataupun produknya secara langsung bisa ke IG-nya Karang Taruna. Atau langsung direct aja ke Iya, ke Instagram. maaf. Ada dua nih, kewirausahaan underscore 02 sama Kartar underscore 02. Iya. Pokoknya ntar gua tempel lah. Iya, silakan. Tanya aja. Nah, gitu. Enak, enak banget. Cobain deh. Penasaran kan? Dan ditunggu pre-order selanjutnya. Insyaallah Ali perjalanannya masih panjang berarti ya. Masih panjang, sangat panjang. Lu enak li, Enak. Nagih. Nagih. Ya masih panjang ya. Pengalamannya udah alhamdulillah ada bekal lah. Ya ada lah. Berarti sekarang semester 6 6, 7, 8 lagi kita lagi deh. dikit lagi. Cuman berat juga. Ya panjang lah masih lah. Tinggal gimana kita ikhtiarnya berusaha. Terus Ya tawakal, ya harus barengan. betul. Baik, ada yang mau disampaikan kali sebelum kita tutup? Ataupun ada mau promo-promo apa? Udah. Udah, Cukup sih bang, paling kurang lebih ya. Kalau dariku sih jangan ragu-ragu buat kenal lingkungan sekitar karena pasti banyak relasi, maksudnya hubungan-hubungan yang nggak terduga yang menguntungkan buat teman-teman semua, tapi ke arah yang positif ya, karena banyak juga hal-hal di luar yang kalau kita nggak bisa saring, wow malah ke arah yang jauh lebih negatif. Iya, bulan kemarin ya banyak lah yang seumuran pemuda-pemuda yang gue sebutin ya tawuran ya. Karena salah satu visi atau misinya terbentuknya Kartar ya kita mau mewadahi pemuda-pemuda lah. Cuman ya sampai sekarang pun kita nggak bisa menutup diri kalau kita masih
jauh dari kata sukses Iya, terhadap kata tersebut, karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang struggle Iya, gitu, iya. yang masih kesana kemari gitu. Ya semoga bisa terketuk lah buat ayo lo sini, kita nggak beda jauh kok sama Iya, mereka betul. gitu, nggak beda jauh juga sama Apapun yang luar. backgroundnya kita nggak mandang. Iya, kita nongkrong pun ayo gitu, kita temenin. Lu main bola, ayo, Oh. main futsal ayo, main handro ayo. Tuh. Handronya ketemu artis lagi. Nggak ada dosis sebenarnya seperti yang Iya, lain. maksudnya bonusnya itu. Bonusnya itu. Banyak bonusnya sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Kita kali ini. Insyaallah. Lagi bang, tanggung belum habis. IG-nya li, IG li. Yang mana? IG-nya MUH MMD RIDHO. Ya, yang ini ya. Ya, Gitu. udah. Itu aja. Dan mungkin yang mau apa itu kartar segala macam ada platformnya banyak ya. Banyak banget platform buat kenal lebih jauh dengan Kartar. Kartar 02 khususnya. Ya, Yang 02 kali sehari. Itu di sini yang logonya kayak gini nih. Kartar, R-nya 2 underscore 02 ya. Betul. Kartar underscore 02, dan masih banyak platform-platform lainnya. Atau mungkin teman-teman semua pengen kenal lebih jauh sama kita, langsung datang aja ke Garden. Oh, gitu. Jadi ntar Natami. Ya, tempat ngumpul kita. Oke. Mungkin sekian dari kita nih ya. Oke bang. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin bisa diperbaiki segala macam ya, niat kita juga Sharing aja, ya. sharing. Sharing ya. Ya, goodbye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.